Alhamdulillah. Hari ini ada yang nggak masuk? Banyak, Bu. Banyak. Kenapa Banyak, tuh? Bu. Kenapa? Ikutin, Bu. Oh iya, Plus, iya. Bu. Oke, sekarang sebelum kita mulai belajar, coba pimpin Rudi. Ada Rudi? Ada, Bu. Ayo Rudi, pimpin dulu ya. Siap. Doa. Sebelum belajar, mari kita membaca doa dalam hati. Berdoa, mulai. Bismillah. Berdoa, selesai. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita laksanakan ice breaking dulu, ya. Coba semua tangannya di atas, Kalau ibu bilang panjang, berarti kalian pendek ininya ya. Tapi nanti ibu nyanyikan lagu naik ke puncak gunung, berarti kalian harus konsen dulu ya. Kalau misalnya panjang, berarti kalian bentukan pendek. Kalau ibu bilang pendek, berarti kalian panjang gitu ya. Siap? Siap. Siap ya. Panjang, pendek, pendek, panjang, pendek, panjang. Tepuk tangan. Oke, baik. Kita mulai saja ya ke pelajaran tentunya tentang huruf lapang dengan Oke, tujuan pembelajaran hari ini yaitu meyakini makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Yang keduanya, membiasakan perilaku berbagai sebagai bukti menerapkan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Yang ketiga, membedakan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Yang keempat, mempraktekkan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Oke, sekarang yaitu hidup lapang dengan berbagi itu ada beberapa macam anak-anak. Yang pertama yaitu sedekah, yang kedua infak, ulangi lagi, yang satu sedekah, yang kedua infak, ketiga yang satu zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Oke, selanjutnya arti dari zakat. Coba ibu mau tanya, kalau zakat itu rukun iman yang keberapa, Anissa? Satu sholat. Satu sholat. Iya, Bu. Ya. Satu sahadat, dua sholat. Yang ketiga, Bu. Yang ketiga, pintar. Tepuk tangan untuk Aziza. Oke, zakat itu artinya tumbuh, berkembang, suci ya. Nah, zakat itu merupakan menunaikan zakat ya. Itu tuh namanya zakat itu adalah kewajiban umat Islam. Jadi kita harus melaksanakan zakat. Nah, di sini ada apa namanya tuh surat At-Taubah ayat 103. Kalian kelihatan tidak itu tulisannya? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Coba ya, Atin bacakan surat At-Taubah ayat 103, Atin. Ya, Bu, bentar, Bu, ini nggak kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ya, terima kasih Atin. Nah, arti dari surat At-Taubah ini adalah ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Oke, sekarang di sini ada zakat. Zakat itu dibagi menjadi dua ya sayang ya.
ada Ya, zakat Bu. fitrah dan zakat mal. Sekarang Ibu mau tanya, kalau zakat fitrah biasanya kita laksanakannya di bulan apa sayang? Semuanya? Pas mau lebaran, Bu. Bulan Sudah Ramadan. lebaran. Mau Sudah lebaran. lebaran apa? Mau lebaran. Mau lebaran, Oke. Bu. Ya, biasanya kita laksanakan pada saat melakukan zakat fitrah itu yaitu di bulan Ramadan atau di malam lebaran ya. Nah, di sini ya, zakat fitrah itu artinya bersih dan suci. Sedangkan menurut istilah zakat fitrah adalah pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri. Nah, sekarang Ibu mau tanya kepada Musarofah. Biasanya bahan makanan pokoknya itu apa saja? Nasi, Bu. Nasi. Nasi, beras ya. Bahan makanan pokok itu biasanya beras, bisa gandum, ya itu bahan makanan pokok. Nah itu. Selanjutnya ada tata cara menunaikan zakat fitrah. Nah, di sini zakat fitrah ini berupa bahan makanan pokok ya, bisa dikeluarkannya itu 2,5 satu orang itu 2,5 kilogram. Sekarang coba Meilanti. Meilanti, jangan ngobrol aja Meilanti. Melanti, aku mau tanya, kalau misalnya di keluarga itu ada 4 jiwa, berarti berapa yang harus dijakati? Yang satu jiwanya itu ada 2,5 kilogram. Berarti kalau 4 jiwa berapa kilo? Melanti. Berarti Berapa? Siapa yang bisa? saya, Bu. Aziza berapa Aziza? Aziza? Karung, Bu. Karung yang 10 kilo atau yang 20, Ibu? Iya, Bu. 10 kilo, Bu. Ya, berarti jumlahnya 10 kilo ya. Kalau 10 kilo, 2,5 iya, jadi 10 kilo. Nah, kita bisa melakukan membayar zakat dengan bahan makanan pokok itu bisa juga kita pakai dengan uang. Tetapi kita lihat tergantung harga berasnya itu berapa. Kalau misalnya berasnya itu 1 kilonya 10.000, berarti kalau 2,5 kilogram itu berarti berapa? 25.000 kalau kita memakai uang. Oke. Selanjutnya yang kedua di sini ada waktu mengeluarkan zakat fitrah. Waktu mengeluarkan zakat fitrah itu bagusnya ya, baiknya itu pada wajibnya itu yaitu pada malam hari raya Idul Fitri. Nah, kalau misalnya sesudah Idul Fitri itu kita boleh nggak membayar zakat sayang? Nggak boleh, Bu. Nggak boleh, iya, nggak boleh ya. Jadi kita membayar zakat itu wajibnya setelah selesai atau setelah terbenamnya akhir Ramadan, itu wajibnya ya. Oke, selanjutnya yaitu zakat mal. Ya, tadi zakat fitrah, sekarang zakat mal. Zakat mal itu apa sih? Zakat mal itu adalah zakat harta atau harta yang dikeluarkan oleh seseorang yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Nah, di sini ada yang termasuk zakat mal. Apa saja sih zakat mal itu? Yang pertama di situ ada hasil perdagangan, yang kedua hasil pertanian, yang ketiga perkebunan, peternakan, barang temuan, emas, perak, dan zakat profesi. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kalau misalnya hasil pertanian, biasanya contohnya hasil pertanian itu apa sayang? Padi. Padi, oke, ya padi. Lalu kalau misalnya peternakan, apa saja yang wajib kita zakati? Kambing. Terus sapi, domba, kuda. Kalau misalnya kambingnya itu, kalau kita dizakati, kalau peternakan itu kayak kambing contohnya, kambing itu kalau sudah 40 kambing baru kita bisa zakat 1 kambing.
Kalau misalnya kambingnya ada 80 berarti 2 ekor kambing. Seperti itu ya. Oke, Kalau bebek boleh nggak Bu? selanjutnya Bebek Bu. bebek. Bebek boleh nggak? Nggak Musyarakah bebek boleh. boleh nggak? Nggak boleh, Rudi. Nggak boleh. Iya, nggak boleh. Oke, selanjutnya adalah ada yang berhak menerima zakat. Ada 8 orang yang berhak menerima zakat, yaitu pertama fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, gorim, sabilillah, dan ibnu sabil. Nah, kalau fakir itu apa sih? Orang yang apa sih kalau fakir itu? Orang nggak Yang punya, nggak Bu. punya, Bu. Yang nggak Orang punya, yang Bu, tidak yang memiliki apa? Orang yang tidak pekerjaan, punya. Oke. Tidak punya Sekarang kalau pekerjaan. miskin. Kalau bedanya miskin itu apa? tidak punya Miskin tidak apa-apa, punya Iya. tempat Kalau miskin itu tinggal, adalah orang yang tidak memiliki harta namun tidak cukup untuk apa? Tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. sehari-hari. Oke, iya sehari-hari sayang. Selanjutnya kalau amil. Coba kalau amil itu apa? yang Tugas, Bu. mengumpulkan zakat, Yang Catetannya mengumpulkan mah panitia, zakat. Bu. Iya panitia, betul Iya, panitia. yang Selanjutnya zakat, Bu. kalau mu'alaf. yang Kusniati baru apa? masuk Islam, Pinter. Sekarang selanjutnya kalau gorim itu apa gorim? yang banyak Kalau gorim apa? utang, Kalau Tahu, gorim Bu. itu adalah orang yang mempunyai hutang. Bu, kalau Selanjutnya, hutangnya buat beli mobil boleh nggak, Bu? hutangnya kalau buat beli mobil bisa nggak katanya? Kusniati. itu bukan utang namanya. Apa, Bu? Iya. Kredit. Oke. Selanjutnya, sabilillah. Sabilillah itu apa artinya? Musafir yang dalam Orang perjalanan, yang berjuang di jalan. Di jalan Allah. Allah. Berarti guru boleh ya, Bu? Iya, boleh. Selanjutnya Ibnu Sabil. Apa Ibnu Sabil itu? ini Pak adanya Ibnu, Ibu Bu, apa? Ubaidillah. Itu Bukan Ibnu Ibnu teman kita, Bu. Ubaidillah, bukan. Itu Oh, mah bukan. murid ibu ya. Anaknya Sabil, Bu. Ibnu Sabil Mana itu ini apa? ibnunya, Sabil. Bu? Ibnunya mana, Bu? Orang yang kehabisan biaya pada saat di mana itu? Pada Di saat di perjalanan. perjalanan. Iya, pinter. Terima kasih Kusniati. Iya Oke, dong, Bu. selanjutnya infak. Ya, infak. Infak ini berasal dari kata nafako, artinya nafkah. Infak dalam arti luas mencakup zakat, sedekah, dan pemberian sukarela yang dianjurkan. Sedangkan kalau infak dalam arti khusus adalah sebagai harta seseorang yang muslim yang dikeluarkan atau dari badan usaha untuk kepentingan kemaslahatan umum. Contohnya apa? Siapa yang tahu yang tahu contohnya infak itu bagaimana? Nyumbang masjid, Sumbang Bu. semen buat Hebat. masjid, Bu. Menyumbangkan uang ya untuk masjid, terus memberikan rezeki kepada siapa boleh, kepada tetangga dalam misalnya tetangganya dalam kesulitan kita bisa membantunya. Terus bisa saja kita membuka memberikan makanan kepada orang yang kelaparan. Itu adalah infak. Selanjutnya sedekah. Oke, sedekah. Sedekah itu berasal dari kata sodako, artinya benar. Nah, sedekah ini penyerahan suatu benda dari seorang muslim tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu untuk kebaikan dan semata mengharap ridho Allah. Nah, sedekah itu biasanya mendatangkan apa? Mendatangkan kemuliaan dan pahala. Kalau sedekah itu contohnya apa? Senyum, Bu. Senyum, Bu. Senyum ya. Senyum itu Iya. adalah sama saja itu sedekah ya, bukan hanya kita memberikan sesuatu saja tapi dengan kita senyum pun juga kita itu tuh adalah namanya sedekah. Oke. Minjemin bolpen bisa ya, Bu? Iya, Bu. Iya. Kemarin Aziza minjem bolpen belum dibalikin. Nggak boleh ya Aziza ya. Nggak boleh Aziza, harus Gak dibalik. apa-apa, Bu. Sedekah aja.
Ya sedekah Sedekah aja aja. ya. Ya. Iya hebat Pamer, Kusniati. pamer. Oke, selanjutnya hadiah. Siapa yang di sekolahnya selalu mendapatkan hadiah atau dari siapapun? Ada nggak yang pernah dapat hadiah? Wali Saya kelas kemarin biasanya. dapat lomba, Oh. Bu. Oh, Agustusan waktu dapat lomba hadiah. Agustusan ya? Waktu Iya, lomba lomba kelereng, Agustusan. Bu, dapat Oh, lomba hadiah. hebat. Juara keberapa, Anissa? Juara ketiga, Bu. Juara ketiga, hebat. Ya. Soalnya Hadiah. kelerengnya bawa dewek, ya, Bu. Jadi Iya. juara ketiga. Iya. Hadiah, di sini hadiah ya. Hadiah ini merupakan pemberian kepada seseorang dengan maksud memberikan rasa hormat, memuliakan atau memberikan penghargaan, ya. Hadiah ini tidak hanya berbentuk barang, tapi bisa berupa ucapan yang indah. Terus sehingga membuat orang itu akan merasa bahagia serta termotivasi melakukan yang lebih baik lagi. Jadi bukan hanya kita dapat hadiah berupa barang saja, tapi kadang kalau kita dengan berbentuk ucapan juga itu bisa saja membuat orang itu bahagia. Iya. Nah, Nah, itu sehat ya, ya. Bu. Iya dong, biar sehat. Nah, selanjutnya hikmah berbagi. Hikmah berbagi. Nah, hikmah berbagi ini adalah menghapus sifat kikir. Yang keduanya membersihkan harta. Yang ketiga menolak musibah. Dan yang keempat membantu orang yang lemah. Ya, jadi kalau kita selalu berbagi, insya Allah kita akan akan di sini ada menolak musibah ya. Tolak musibahnya, lalu membersihkan harta, ya, terus membantu orang yang lemah. Jadi kita kalau ada teman kita yang memang membutuhkan, kita harus membantunya. Bantu. Harus saling berbagi. Ketika kita mempunyai makanan bukan hanya berupa harta saja, ada makanan apapun ke tetangga pun juga kita harus berbagi. Aja mangan dewek baik. Ya, jangan makan sendiri aja. Tapi kalau kita punya makanan, punya apapun, kita harus saling berbagi. Berbagi dengan teman, berbagi dengan siapa? Dengan siapa aja, Kus? Saudara. Dengan adik, saudara, dengan kakak. adik. Iya, kita harus saling berbagi. Oke, iya. Mungkin ya materi tentang berbagi selesai. Nanti ada tugas dari Ibu ya, tugas dari Ibu, tapi Ibu nanti akan kirim di WA. Nanti tolong kalian kerjakan ya. Nanti minggu depan Ibu Ibu akan koreksi ya. Mungkin dari Ibu cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plong. Plong.